Baik, kita lanjutkan Ustaz informasinya. Selalu ada saja cara untuk menyelundupkan narkoba, seperti yang dilakukan seorang pria yang nekat menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lembaga pemasyarakatan. Sipir lapas kelas 2B Bangko Merangin Jambi ini membongkar roti yang dibawa seorang pengunjung lapas. Di dalam roti, petugas menemukan 2 paket kecil sabu-sabu yang dikemas dalam plastik kecil. Pada sipir lapas, pelaku mengaku diminta mengantarkan paket sabu-sabu ke seorang warga binaan kasus narkoba di dalam lapas. Saat ini pelaku telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Merangin untuk proses hukum selanjutnya. Satu lagi mas, pelan-pelan. Ya Ustadz, ini bukannya bertobat justru malah memesan narkoba kembali begitu dari luar dan diselundupkan melalui roti. Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terus melakukan kemaksiatan dan tidak bertobat, padahal ia sudah tahu dan mendapatkan salah satu hukuman di dunia, yakni di penjara? Ya, ini artinya orang yang tidak jera-jera, orang yang kemudian pasti masuk ke dalam yang besar. Ya, karena kan betulnya di dalam hadis dinyatakan bahwa kullu bani adamah khata'u wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi sebetulnya setiap manusia, ya, bani Adam ini kita semuanya itu melakukan dosa, pasti membuat kesalahan. Saya semuanya, antum semua pasti melakukan kesalahan. Tapi kalau Rasulullah sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu siapa? Adalah orang bertobat. Jadi ketika melakukan kesalahan langsung bertobat dan tinggalkan segala sesuatunya, jangan, karena umur siapa yang tahu? Nah, ketika kemudian melakukan kesalahan atau masuk ke dalam kemaksiatan, kemungkaran, tiba-tiba umur menjemput, naudzubillah min dzalik. Nah, karenanya segera bertobat, tinggalkan semua hal-hal yang kemudian akan menggelincirkan kita. Ini kan sedang dalam di penjara itu artinya diberikan efek jerah, di penjaranya tidak jerah, malah melakukan lagi hal seperti itu. Waduh, nauzubillah min dzalik. Ini benar-benar orang yang akan sangat merugi nanti. Nah, makanya jangan seperti itu, segera bertaubat, insyaallah. Ustadz, ini mungkin suara hati dari para penonton nih Ustadz. Misalnya kita mau berbuat dosa, terus bertobat lagi. Ada limitasi nggak sih Ustadz sebenarnya? Apakah Tuhan atau Allah akan mengampuni kita lagi begitu Ustadz? Sebetulnya kalau masalah limitasi itu untuk masalah Ar-Rahman, ya, Allah yang Maha Pengasih, ya, Allah yang selalu mengampuni, itu tidak ada limitasinya. Tetapi kalau misalnya segala sesuatunya kan Allah Maha tahu. Ini orang ini niatnya ini seperti apa? Apakah niat ikhlas? Innamal a'malu binniyat. Apakah niat ikhlas memang dia bertobat? Apakah dia sebetulnya sedang mempermainkan Allah, pura-pura bertobat? Ya, Allah Maha mengetahui, jahra ma yakhfa. Jadi yang nampak, yang tersembunyi semuanya kan Allah mengetahui gitu. Limitasinya di mana? Limitasinya ketika ya kehidupan ini ajal menjemput, itu limitasinya. Nah, karenanya kita bertobat dengan berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan saja belum tentulah Allah itu ridha dan menerima tobat kita. Apalagi ini tobat dosa lagi, tobat maksiat lagi, aduh, naudzubillah min dzalik. Yang udah tobat benar-benar, ya, nasuha, tobatan nasuha aja belum tentu diterima sama Allah. Jangan kegeeran dulu begitu, ya. Belum tentu Allah ridho menerima itu semuanya. Tergantung dari upaya kita dan tadi perjuangan keikhlasan kita dalam bertobat tadi. Apalagi ini, ya, tobat kemudian kumat lagi, tobat kumat, ya tomat itu tadi. Waduh, naudzubillah, jangan sampai. Ya baik, intinya kalau misalnya kita bertobatlah dengan ikhlas dan tobatan nasuha dan berjanji itu tidak melakukannya lagi begitu Ustadz, ya.